Perkenalkan diri, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Intan Kurnia, NPM 2313034028. Saya Raffi Nuridati dengan NPM 2313034045. Saya Fayazari Dita Azara dengan NPM 2353034001. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi bahasa Indonesia, pengejaan huruf kapital dan juga huruf miring. Ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Penulisan huruf besar atau kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Contohnya misalnya yang pertama itu dia menulis surat di kamar, dan yang kedua, tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan. Dan yang kedua, kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Dan contohnya misalnya yaitu ayah bertanya, apakah mahasiswa sudah libur? Dan contoh lainnya yaitu kemarin engkau terlambat, kata ketua tingkat. Dan kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal. Yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama kitab suci. Contohnya yaitu misalnya Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, dan terima kasih atas bimbinganmu ya Allah. Penulisan huruf besar atau yang disebut kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, digunakan sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Raja Goa adalah Sultan Hasanuddin. Kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, mengganti nama orang tertentu, nama instansi, dan nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Yusuf Kala memberi bantuan mobil. Laksamana Muda Udara Abdurrahman telah dilantik. Yang ketiga, digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya, Ibrahim Naki Novayanti. Yang keempat, digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan nama bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Sunda. Yang kelima, digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun Hijriah, hari Jumat, bulan Desember, hari Lebaran. Yang keenam, digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, unsur nama diri. Misalnya, Laut Jawa, Jazirah Arab, Asia Tenggara, Tanjung Harapan. Yang ketujuh, digunakan sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi kecuali terdapat kata penghubung. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ke-8, digunakan sebagai huruf pertama penunjuk kekerabatan atau sapaan dan pengacuan. Misalnya, surat saudara sudah saya terima. Mereka pergi ke rumah Pak Lurah. Yang ke-9, digunakan sebagai huruf pertama kata ganti orang. Misalnya, surat Anda telah saya balas. Sudahkah Anda sholat? Ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia 5. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menulis nama baku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, buku Negara Kertagama, karangan Empu yang digariskan miring, Empu Prapanca. Majalah Suara Hidayatullah sedang dibaca,
yang digaris bawahi adalah yang dikasih huruf miring adalah suara Hidayatullah. Kemudian contoh selanjutnya, misalnya huruf pertama kata abad adalah A. Penulisan huruf abad selalu ditulis dengan huruf miring. Contoh selanjutnya, upacara piusijue atau tepung tawar. Istilah yang kita tidak jarang kenal itu diberikan dengan penulisan huruf miring, seperti nama ilmiah buah manggis yaitu Garnicia mangostan, itu juga dikasih huruf miring. Jadi kesimpulannya, ejaan EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur-unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penggunaan penulisan karya ilmiah ataupun makalah, perlu adanya aturan tata bahasa yang disempurnakan. Jadi, dilihat dari fungsinya, bahasa merupakan jantung dari kehidupan karena tanpa bahasa kita tidak akan bisa berinteraksi sesama yang lain. Sekian, terima kasih.